Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Aprilia dari kelas 10 Perawat B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan darah dan denyut nadi. Pengertian tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong darah terhadap dinding arteri. Tekanan darah terus-menerus berubah tergantung pada aktivitas suhu, makanan, keadaan emosi, sikap, dan keadaan fisik dan obat-obatan. Angka yang lebih tinggi adalah tekanan sistolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri ketika jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang lebih rendah adalah tekanan diastolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri ketika jantung beristirahat dan pengisian darah. Perbedaan antara sistolik dan diastol disebut dengan tekanan denyut. Yang selanjutnya yaitu nilai normal tekanan darah. Bayi usia di bawah 1 bulan 85/15 mmHg. Usia 1 sampai 6 bulan 90/60 mmHg. Usia 6 sampai 42 bulan 96/65 mmHg. Usia 1 sampai 4 tahun 99/65 mmHg. Usia 4 sampai 6 tahun 160/60 mmHg. Usia 6 sampai 8 tahun 185/60 mmHg. Usia 8 sampai 10 tahun 110/60 mmHg. Usia 10 sampai 12 tahun 115/60 mmHg. Usia 12 sampai 14 tahun 118/60 mmHg. Usia 14 sampai 16 tahun 120/65 mmHg. Usia 16 tahun ke atas 130/75 mmHg. Lanjut usia 130 sampai dengan 139/85 sampai 89 mmHg. Seseorang dikategorikan hipertensi berdasarkan tekanan darahnya. Normal, sistolik kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80. Prehipertensi 120 sampai 139/80 sampai 89. Hipertensi tahap 1 140 sampai dengan 159/90 sampai dengan 99. Hipertensi tahap 2 lebih dari 160 dan kurang dari 100. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah antara lain 1. Usia, 2. Tempat tidur, ketiga berat badan, keempat hereditas, kelima jenis kelamin, keenam viskositas atau kekentalan darah, yang ketujuh kondisi pembuluh darah. Yang kedua yaitu denyut nadi. Nadi adalah denyut nadi yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri berdasarkan sistol dan diastol dari jantung. Denyut nadi adalah denyut jantung atau berapa kali jantung berdetak per menit. Mengkaji denyut nadi tidak hanya mengukur frekuensi denyut jantung, tetapi juga mengkaji irama jantung dan kekuatan denyut jantung. Ukuran kecepatan frekuensi nadi diukur pada beberapa titik denyut. Misalnya, denyut arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri brachialis pada lengan atas, arteri karotis pada leher, arteri poplitea pada belakang lutut, arteri dorsalis pedis atau arteri tibialis posterior pada kaki. Pemeriksaan denyut nadi dengan bantuan stetoskop dilakukan pada arteri apikal atau ictus cordis.
Denyut nadi dapat meningkat pada saat berolahraga, menderita suatu penyakit, cedera, dan emosi. Jumlah denyut nadi normal berdasarkan usia seseorang. Bayi baru lahir 140 kali per menit. Umur di bawah 1 bulan 110 kali per menit. Umur 1 sampai 6 bulan 130 kali per menit. Umur 6 sampai 12 bulan 115 kali per menit. Umur 1 sampai 2 tahun 110 kali per menit. Umur 2 sampai 6 tahun 105 kali per menit. Umur 6 sampai 10 tahun 95 kali per menit. Umur 10 sampai 14 tahun 85 kali per menit. Umur 14 sampai 18 tahun 82 kali per menit. Umur lebih dari 18 tahun 60 sampai 100 kali per menit. Usia lanjut 60 sampai 70 kali per menit. Jumlah denyut nadi di bawah kondisi normal disebut bradikardi. Jumlah denyut nadi di atas normal disebut takikardi. Takikardi 100 kali per menit, sedangkan bradikardi kurang dari 100 kali per menit. Tempat-tempat menghitung denyut nadi. 1. Arteri radialis, yaitu pada pergelangan tangan. Arteri temporalis, yaitu pada tulang pelipis. Arteri karotis, yaitu pada leher. Arteri femoralis, yaitu pada lipatan paha. Arteri poplitea, yaitu pada lipatan lutut. Arteri dorsalis pedis, yaitu pada punggung kaki. Arteri brachialis, yaitu pada lipatan siku. Ictus cordis, yaitu pada dinding iga, dan fontanel, yaitu pada ubun-ubun bayi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.